Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang medok. Ada nggak di antara polo yang nonton video ini pas baru pulang entah kerja, kuliah, ataupun pokoknya dari luar balik ke rumah? Polo kalau pas pulang ke rumah itu rasanya gimana sih? Nggak peduli rumahnya itu bagus atau gimana, kita pulang ke rumah itu kan hati jadi kayak nyaman gitu ya toh. Nah, tapi gimana kalau misalnya suatu hari polo-polo kembali ke rumah, tetapi ternyata semua anggota keluarga polo-polo itu sudah nggak bernyawa lagi? Pasti sangat menyeramkan dan juga sangat menyedihkan ya toh. Video kali ini bakal kayak gitu, langsung kita mulai. Kejadian yang mau aku bawakan kali ini terjadi di kota Seoul di daerah Seoul Songpa-gu. Di umumnya dipanggil daerah Jamsil. Nah, mungkin di antara polo masih ada yang bingung. Di Korea itu ada satu gedung tertinggi saat ini namanya Lotte Tower. Nah, Lotte Tower itu juga di situ. Kalau nggak tahu Lotte Tower, ada Lotte World, taman bermain itu juga di situ. Sokchon Hosu, Danau Sokchon juga di situ ya. Pokoknya daerah situ itu. Kejadiannya ini terjadi di tahun 2003 di sebuah keluarga. Ada seorang bapak, seorang ibu, anak laki-laki dan juga anak perempuan. Tapi anak perempuannya ini benar-benar baru lahir, baru 10 bulan. Dan mereka sekeluarga ini tinggal di sebuah apartemen yang ada di Seoul Songpa, Goyodong. Lebih tepatnya kejadiannya itu terjadi pada tanggal 29 Desember tahun 2003. Ya 2 hari sebelum tahun baruan gitu. Seperti biasanya bapaknya ini pulang dari kerja ke rumah. Nah sesampainya di rumah bapaknya ini suka ngebel ataupun ngetok biar dibukakan sama istrinya gitu. Nah bapaknya udah ngebel, diketok tapi nggak dibukakan gitu. Pertamanya mikir oh nggak kedengaran, terus coba lagi ngebel lagi ngetok lagi. Tapi tetap nggak dibukakan. Ya paling nggak denger mungkin anak-anakku lagi nangis. Nah dia mikirnya kayak gitu. Ditunggu-tunggu pintunya itu tetap nggak dibukakan. Sedangkan bapaknya ini perlu masuk ke rumah ya atau coba ditelepon juga nggak ada yang ngerespon. Sehingga bapaknya ini mikir sama temennya mungkin coba sih tak telepon temennya. Nah bapaknya ini menelepon salah satu teman dekat istrinya bernama Ibu Li dan menanyakan apakah istrinya itu lagi bareng sama Ibu Li ini atau tidak. Halo Bu Li, ya ini saya mau tanya istri saya lagi sama ibu ndak Bu? Ndak. Loh, gitu ya, ini saya ngebel di rumah kok nggak dibukakan gitu. Iya, di rumah ini nggak ada. Oh ya udah. Mendengar itu, bapaknya ini lumayan kaget, tapi Ibu Li itu menawarkan untuk pergi ke rumahnya untuk ngecek bareng beneran tadi rumah itu nggak ada orang atau siapa tahu ada sesuatu yang terjadi gitu. By the way, orang yang dihubungi sama si bapak ini merupakan teman dekat dari istrinya. Jadi istrinya sama ibunya ini udah teman dekat mulai zaman SMA dulu. Dan istrinya sama temennya itu memang saling suka mengunjungi rumahnya. Pokoknya gitu. Nah akhirnya teman istrinya ini datang menghampiri bapaknya ini. Ibu Li ini sampai sama bapaknya ini ngomong-ngomong, iya ini kok nggak dibukakan kenapa ya? Yuk coba kita buka, kita coba cari cara. Dilihat gitu, kunci nggak punya, mau masuk gimana, coba ya toh. Nah dilihat-lihat kebetulan ada satu jendela yang nggak terkunci gitu. Nah sama Ibu Li ini coba dibuka. Loh ini jendelanya itu dibuka loh, coba kita lihat ini. Siapa tahu ada jalan gitu. Dilihat ternyata nggak cukup untuk masuk. Tapi kelihatan ada tas istrinya di situ. Jadi kayak bisa digapai gitu. Nah akhirnya tasnya ini diambil dan kebetulan di dalam tasnya itu ada kunci serep rumahnya. Berkat kuncinya ini akhirnya si bapak dengan Ibu Li ini bisa masuk ke dalam rumah itu. Buka dan setelah masuk kondisi rumahnya ini sedikit menyeramkan. Istrinya itu tergeletak di lantai dalam kondisi mukanya itu tertutup dengan rok dan juga terlihat ada tali yang digunakan untuk menggantungkan lehernya. Dan yang lebih mengagetkan lagi, anak-anaknya juga ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Anaknya yang berusia 3 tahun juga tergeletak di sebelahnya dalam kondisi ada kain yang melilit lehernya. Sedangkan untuk anak perempuannya yang benar-benar masih 10 bulan itu juga meninggal dalam kondisi kayak dibungkus dengan kantong plastik. Tentunya si bapak ini sangat kaget. Kondisinya dia itu benar-benar pulang dari kerja seperti biasanya. Udah gitu, ini adalah 2 hari sebelum tahun baruan. Dan ketika masuk dalam rumah, semua anggota keluarganya itu sudah meninggal. Teman dekat istrinya, Ibu Li yang melihat situasi seperti itu, langsung melaporkan kejadian ini kepada polisi dan polisi datang ke tempat. Sesampainya di tempat, hal pertama yang dilakukan oleh polisi adalah mengecek pintu dan juga jendela. Ada nggak tanda-tanda kerusakan kayak dibobol gitu. Tapi ternyata tidak ada tanda-tanda kerusakan. Meskipun pintu sama jendelanya itu tidak terkunci sehingga ya bisa jadi mereka itu keluar masuk biasa, tapi nggak ada tanda-tanda kalau ada orang itu berusaha membobol masuk ke dalam rumah ini. Tapi satu hal yang perlu kita ketahui, rumahnya ini berada di lantai 7 sehingga sedikit tidak mungkin
kalau seseorang itu manjat melalui balkoni hingga lantai 7 apartemen. Ya mungkin, tapi bakal terlihat dari luar juga gitu. Namun dari apa yang terlihat, polisi lebih mengarahkan investigasi ini ke arah pembunuhan. Mungkin ada orang yang masuk membunuh si istri dan juga anak-anaknya. Karena terlihat ada bahan-bahan yang mau dimasak. Jadi kalau misalnya ini keluarga memang mau bunuh diri, ngapain mereka nyiapkan bahan-bahan untuk dimasak gitu. Tapi karena ada bahan-bahan yang terlihat mau dimasak, sepertinya ada pihak lain yang masuk dan melakukan semua ini. Ditambah lagi, polisi tidak menemukan kayak surat tertulis dari istrinya. Kalau misalnya istrinya itu benar-benar mau bunuh diri, mungkin ada pesan terakhir gitu atau polisi tidak menemukan sebuah pesan tertulis, dan juga polisi tidak menemukan catatan medis dari istrinya yang mungkin ada hubungannya dengan depresi ataupun penyakit mental. Namun ada satu hal yang bisa dirasakan oleh polisi ketika mereka melihat tempat kejadiannya ini. Polisi tidak melihat kekacauan di tempat itu. Alias kemungkinan besar ini merupakan tindakan dari orang yang udah dikenal oleh para korban. Karena gini, kalau misalnya ini merupakan kelakuan dari orang yang tidak dikenal, kemungkinan besar korban akan siaga dan mencoba melakukan perlawanan terlebih dahulu. Tapi kalau orang kenal, kita itu benar-benar agak rileks, sehingga waktu tiba-tiba dibunuh pun kita nggak siap untuk melakukan perlawanan. Ataupun waktu diserang itu masih kayak, loh kamu kok nyerang aku? Dan tiba-tiba tinggal gitu. Sehingga polisi mencurigai orang sekitar. Di antaranya adalah si suami dan juga ibu Li. Tapi si suami ini benar-benar terlihat shock melihat kejadian. Udah gitu, waktu polisi tanya ke orang sekitar, hubungan si suami dan istri itu begitu baik. Nggak pernah ada KDRT ataupun keramaian yang berlebihan gitu, nggak pernah ada. Dan malah orang-orang yang ditanya itu, tetangga-tetangganya itu pada bilang kalau si bapak sama si ibu ini hubungannya itu baik banget. Mereka itu harmonis banget katanya. Udah gitu, si bapak ini memiliki alibi yang jelas karena bapaknya ini berada di kantor tempat kerja dari jam 3 hingga jam 5. Jadi nggak mungkin kalau misalnya dalam waktu yang singkat bisa melakukan semua ini. Dan bersamaan dengan itu, tentu polisi juga melakukan interogasi terhadap si ibu Li ini, teman baik dari si istri. Tapi waktu mau diinterogasi, dilihat baik-baik, tangannya si ibu Li ini sedikit mencurigakan. Korban-korban yang tadi ditemukan meninggal, mereka itu semua terlilit menggunakan kain ya, kayak dicekik menggunakan kain gitu. Dan di tangannya ibu Li ini terlihat kayak ada bekas jeratan-jeratan gitu. Dan polisi tanya, ibu itu saya lihat tangan ibu kok kayak ada bekas jeratan gitu. Udah gitu kok kayaknya lukanya baru, bukan beberapa hari yang lalu. Habis ngapain bu? Kok ada luka kayak gitu? Ibu Li menjawab dengan muka tanpa dosa. Ini kemarin waktu nyuci toilet tuh loh, kamar mandi. Ya saya megang sikatnya gini jadi bekas kayak gini pak. Dan polisi sebenarnya tahu kalau bekas jeratan seperti itu biasanya muncul ketika seseorang itu mencekik orang lain menggunakan kain. Nah sehingga polisi itu tidak tertipu dengan jawabannya Ibu Li ini. Untuk mencari bukti yang lebih konkret, akhirnya polisi memutuskan untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh Ibu Li pada hari itu dan juga menggeledah rumahnya Ibu Li. Dan di saat polisi melakukan interogasi seperti ini, untungnya hasil otopsi pun juga keluar. Dan berdasarkan hasil otopsi, ternyata kedua anaknya itu ada bekas injakan di bagian dadanya ini. Ditambah lagi, bekas lilitan yang ditemukan di leher kedua anaknya ini cukup mirip dengan bekas luka yang ada di tangannya Ibu Li. Sehingga polisi ini mulai mencurigai Ibu Li ini dan mulai menyatukan semua puzzle-puzzle yang ditemukan. Pertama, pelaku merupakan seseorang yang kenal baik dengan korban Ibu Li. Masuk akal. Kedua, di saat si suami bingung untuk masuk ke dalam rumah, Ibu Li ini datang dan dengan begitu alaminya Ibu Li ini menemukan cara masuk ke dalam rumah itu melalui jendela. Ketiga, ada bekas luka jeratan yang mirip di leher anak-anak dan juga di tangannya Ibu Li yang tentunya sangat mencurigakan. Keempat, ditemukan sebuah potongan botol plastik yang sama di TKP dan juga di rumahnya Ibu Li. Dan menggunakan data-data ini, akhirnya polisi menginterogasi dan juga memberi sedikit pressure kepada Ibu Li. Ibu Li pada awalnya tentunya terus menyangkal bahwa dirinya nggak pernah melakukan hal-hal seperti itu. Tapi setelah ditunjukkan bukti yang semakin tidak bisa dia sangkal, akhirnya Ibu Li mengakui bahwa itu merupakan buatan dirinya. Dan ini yang disampaikan oleh Ibu Li. Ya pak, yang melakukan betul saya pak. Dan ternyata yang terjadi adalah di hari H,
Ibu Li ini pergi bermain ke rumah temannya. Dan sesampainya di situ, karena memang mereka itu sering main bareng gitu ya, anak-anaknya ini diajak main petak umpet dan dibawa ke dalam ruangan. Dan di situ Ibu Li ini bunuh anak-anaknya lebih dahulu. Mungkin ada yang tanya, loh kok mamanya nggak curiga? Nah, mamanya waktu itu lagi mempersiapkan makan malam. Dan dia mikirnya, wah enak ya ada yang jagain anakku. Aku tak masak, mumpung aku ada waktu bebas. Kayak gitu. Jadi pada awalnya Ibu Li ini membawa anak sulungnya ke dalam kamar, lalu dicekik. Setelah itu dimasukkan ke lemari. Dipikir-pikir kayaknya nggak meninggal, dikeluarkan dari lemari, lalu diinjak-injak sampai meninggal. Dan mungkin di sini ada polo-polo yang mikir, loh kok anaknya nggak melawan atau gimana? Jujur anaknya sama Ibu Li ini juga udah lumayan kenal, sehingga anaknya juga nggak ngira kalau dirinya itu bakal diserang. Dan ketika diserang, ya bayangkan deh, anak usia 3 tahun diserang sama orang dewasa. Dalam waktu yang sangat sekejap, anaknya itu mungkin udah nggak bisa melakukan perlawanan ataupun minta tolong. Setelah itu dengan santainya Ibu Li ini mendekati temennya terus bilang gini, inilah aku barusan ditelepon sama suamimu, katanya suamimu itu udah nyiapin surprise buat akhir tahun. Ini kamu udah nyiapin masakan kan? Nggak ada api nyala kan? Yaudah, ini ikut aku dulu sini. Nah, kamu matanya ditutup dulu, ngadep sini, oke? Ikut aku sini. Jadi istrinya ini dalam kondisi matanya tertutup, ngikut Ibu Li, udah gitu gendong anak bungsunya yang baru 10 bulan di sini. Nah, udah ngikut jalan, terus dia bilang, ya udah kamu udah siap ya? Ya udah siap. Emang apa toh surprise-nya? Tiba-tiba Ibu Li ini mengeluarkan tali dan mencekik si istrinya ini. Polo-polo coba bayangkan, lagi gendong anak usia 10 bulan, mau melakukan perlawanan juga takut anaknya gimana-gimana ya toh. Sehingga si istri ini bisa melakukan perlawanan. Karena yang lebih berarti buat si ibu itu adalah anaknya yang masih berusia 10 bulan dibandingkan nyawa dirinya. Dan mungkin tentu sekilas di dalam kepalanya si istri ini, ibunya juga mikir, ini apa nggak salah dah? Masa aku dicekik sama temanku sendiri sih? Masa aku bakal mati di sini sih? Tapi anakku di sini loh. Mungkin itu yang cuma bisa dipikirkan oleh si korban. Dan tentunya si istri ini meninggal akibat cekian itu. Dan setelah mengetahui bahwa temannya meninggal, baru si bayinya ini juga dicekik dan diinjak hingga meninggal. Dan itu merupakan cara bagaimana Ibu Li membunuh orang itu. Dan setelah itu dengan santainya Ibu Li menata rumahnya ini seolah-olah ini merupakan aksi bunuh diri. Ibu Li keluar dari rumah itu membawa kunci, lalu pintunya dikunci, kuncinya dimasukkan ke dalam tasnya dan dilempar di jendela itu. Nah makanya Ibu Li itu tahu gimana caranya masuk kembali ke dalam rumah itu. Dan yang lebih menyeramkan lagi, setelah polisi cari tahu lebih lanjut, ternyata hal ini udah direncanakan dengan sangat detail oleh Ibu Li sekitar 3 hingga 6 bulan sebelum kejadian. Untungnya kejadian kali ini berhasil ditangkap oleh polisi. Padahal kasus kali ini sebenarnya tidak ada CCTV yang berhasil merekam. Jadi kalau misalnya polisi itu nggak berhasil menata pasal-pasalnya, mungkin Ibu Li ini nggak bakal tertangkap. Berbeda sama sekarang ya, udah ada CCTV jadi cukup mudah untuk mencari pelaku. Tapi 20 tahun yang lalu itu bukan hal yang mudah. Nah sekarang mungkin polo-polo udah tahu bagaimana kejadian kasus ini. Tapi sebenarnya yang lebih menarik lagi ataupun yang pengen ketahui itu kan adalah motifnya. Kenapa Ibu Li ini membunuh teman baik SMA-nya? Sebenarnya Ibu Li sama si istri ini, mereka ini teman baik di waktu SMA, lalu lost kontak. Dan di tahun 2001 mereka itu ya gimana jadi tahu lagi dan mulai dekat kembali. Tapi dari dulu Ibu Li itu selalu merasa kalau dirinya ini sebenarnya lebih cantik dari si istri ini. Tapi kenyataannya berbeda. Ibu Li masih tinggal sendiri, sedangkan temannya ini udah nikah, udah punya anak. Dan juga suaminya itu lumayan kayaknya. Dan terkesan Ibu Li ini suka dengan suaminya temannya ini. Nah sampai sini masih belum mengagetkan ya toh. Yang lebih mengagetkan sebenarnya dari sini. Ternyata Ibu Li dengan si suami mereka itu ternyata udah berselingkuh, bahkan sudah melakukan hubungan seksual beberapa kali. Dan bahkan ada kalanya juga si istri ini pernah mergoin temennya yang mengirimkan pesan yang tidak seharusnya dikirimkan kepada suaminya. Dan waktu itu ketahuan, si Ibu Li ini bilang, oh enggak, aku mau ngirim ke pacarku, salah kirim ke suamimu. Enggak kok, enggak, aku sama suamimu enggak ada apa-apa. Bilang kayak gitu. Dan bahkan sebenarnya Ibu Li ini juga pernah meminta si suami
untuk menceraikan istrinya untuk menikah dengan dirinya. Tapi tentunya si suami ini mungkin dia tetap suka sama istrinya, tapi merasakan kebahagiaan dengan satu orang yang bisa dia ajak untuk selingkuh gitu. Nah, karena si Ibu Li ini merasa kayak temennya ini masih menjadi istri dan mereka ini punya keluarga harmonis, sedangkan dirinya itu bukan siapa-siapa, dia ini memutuskan untuk menghabiskan nyawa temannya dan juga anak-anaknya. Dan di saat interogasi, polisi pun juga menuliskan catatan seperti ini. Ibu Li sempat bilang kayak gini, "Polisi, saya tahu saya itu bukan cewek paling cakep. Tapi teman saya yang saya bunuh itu, gak ada loh teman saya yang lebih jelek dari dia. Tapi dia itu hidupnya lebih bahagia dari saya. Mana bisa kayak gini, ini gak adil. Saya gak bisa melihat teman saya yang lebih jelek daripada saya itu bisa lebih bahagia daripada saya. Ya pantasnya itu dia mati. Masa cewek kayak gitu punya suami?" Dan polisi jujur lumayan kaget dengan aksi yang dilakukan oleh Ibu Li ini. Karena Ibu Li itu nggak pernah kayak membaca novel-novel kriminal ataupun nonton film-film pembunuhan gitu. Tapi bisa merencanakan semua ini. Tapi tentunya sebenarnya pembunuhan yang dilakukan oleh Ibu Li ini nggak perfect sempurna gitu, enggak. Sarung tangan karet yang digunakan Ibu Li itu sebenarnya juga ketinggalan di TKP, jadi ya masih cerobohnya iya gitu. Tapi lumayan kaget bagaimana bisa dia itu memikirkan semua ini dan juga melakukannya di kehidupan nyata. Dan diakibatkan aksinya ini, Ibu Li menerima hukuman penjara seumur hidup. Jadi hingga saat ini masih di penjara. Dan menariknya, Ibu Li ini tidak pernah melakukan banding. Jadi terkesan dia itu benar-benar menerima hukuman, dan mungkin ini pendapat pribadiku, dia itu merasakan kebahagiaan di saat orang-orang lain ataupun orang yang dia kenal itu hidupnya di bawah hidup dirinya. Jadi istilahnya kayak nggak boleh ada orang yang hidupnya itu lebih baik dari dirinya gitu mungkin. Dan mungkin di antara pol-pol ada yang mempertanyakan apakah Ibu Li ini menderita penyakit mental. Ya memang ada depresi, tapi depresi ringan. Jadi sebenarnya itu nggak bisa menjadi alasan untuk melakukan, ya apapun nggak bisa menjadi alasan pembunuhan. Tapi depresi yang rendah ini itu tidak bisa dibilang ada hubungannya dengan aksinya ini. Ini benar-benar aksi gilanya, bukan karena depresi. Oke, pol-pol, video kali ini sampai di sini. Jujur di Korea saat ini angka perceraian lumayan tinggi juga, dan berdasarkan pengacara terkenal di Korea, perselingkuhan itu terjadi di semua tempat yang bisa kamu bayangkan. Jadi beneran di teman tempat ibadah, teman rekan kerja, siapapun itu bisa menjadi selingkuhan. Jadi buat semua yang udah menikah, bilang apa ya, masa dibilang hati-hati gitu. Semangat. Makasih sudah nonton, sampai jumpa di video berikutnya. Kok semangat ya apa sih? Endingnya welek.